Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Sinema Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film dari tahun 2007 yang berjudul Hostel 2. Film ini merupakan lanjutan dari film pertamanya yaitu Hostel 1. Dan bagi kalian yang belum menonton Hostel 1 disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena film ini saling berhubungan satu sama lain. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Paxton yang selamat melarikan diri menggunakan kereta api setelah kejadian yang mengerikan menimpa dirinya. Paxton dibangunkan oleh kepolisian Italia dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian datang beberapa orang melakukan interogasi terhadap Paxton tentang kejadian yang telah dialaminya di Slovakia. Dari pembicaraan tersebut ditemukan seorang pria telah tewas di dalam toilet, tepatnya pada terminal kereta api menuju Italia. Dan dari sebuah CCTV diketahui bahwa Paxton terlihat di dalam CCTV tersebut, sehingga pria itu menusuk badannya Paxton dan untung saja itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialaminya. Kini Paxton tinggal bersama kekasihnya bernama Stephanie. Pada pagi harinya Stephanie yang bangun menyadari bahwa Paxton sudah tidak ada di sampingnya, dan terlihat ia sedang memotong pohon di luar. Beberapa menit kemudian Stephanie dikejutkan dengan melihat bahwa Paxton telah tewas dengan kepala yang sudah hilang. Ternyata ia telah dibunuh oleh seseorang yang merupakan anggota dari Elite Hunting, dan memberikan sebuah kotak berisi kepala Paxton kepada seorang pria yang merupakan pimpinan Elite Hunting bernama Sasha Rasimov. Di sisi lain terlihat tiga orang wanita bernama Beth, Whitney, dan juga Lorna. Mereka merupakan mahasiswa jurusan seni yang berada di Roma, Italia. Ketika itu mereka sedang melukis dengan objek seorang wanita bernama Axela. Setelah selesai Axela menghampiri Beth untuk melihat lukisannya, dan tertarik untuk membeli lukisan tersebut, namun Beth tidak menjualnya dan memberikan lukisan itu kepada Axela secara cuma-cuma. Singkat cerita, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke Praha menggunakan kereta api. Beth dan Whitney memutuskan untuk mengambil minuman dan meninggalkan Lorna di dalam gerbong untuk menjaga barang yang dibawa. Kemudian mereka tidak sengaja menyenggol seorang pria dan Whitney meminta maaf karena hal itu. Lalu pria tersebut membuka gerbong yang terdapat Lorna sendirian di sana dan memutuskan untuk masuk tanpa sepengetahuan Lorna. Mereka lalu diberikan minuman tanpa memesannya, dan ternyata Axela yang juga terdapat di kereta itu telah membelikan mereka minuman tersebut. Terlihat seorang pria menghampiri Whitney dan memutuskan untuk mengajak mereka berdua ke gerbong tempat di mana pria itu berada untuk mengambil sesuatu. Tetapi karena melihat teman pria tersebut sangat menakutkan dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Beth, membuat Whitney memutuskan untuk kembali ke gerbong, dan pria itu berjanji akan mencari mereka berdua. Setelah kembali mereka melihat Lorna sedang menangis sambil mengatakan bahwa iPod-nya telah diambil seseorang. Whitney yang mencoba untuk mencarinya melihat pria yang mereka temui tadi datang sambil memeriksa setiap gerbong. Ia lalu kembali dan mengunci pintu gerbong serta berusaha untuk diam. Kemudian datang Axela memberikan iPod milik Lorna yang ia dapatkan dari seorang kakek-kakek yang keluar dari gerbong mereka. Beth lalu mengajak Axela untuk bergabung bersama di dalam gerbong tersebut. Tujuan Axela adalah untuk pergi berlibur serta menikmati pemandian air panas yang ada di Slovakia. Karena hal itu, Lorna tertarik untuk pergi ke sana, dan mereka memutuskan untuk pergi mengikuti Axela serta tinggal di sebuah hostel yang telah direkomendasikan oleh Axela. Setelah memberikan paspor serta membayar biaya kamar, sang resepsionis hostel lalu pergi ke dalam rubana untuk mengskan paspor ketiga wanita itu, untuk diupload pada sebuah web Elite Hunting yang nantinya ketiga wanita tersebut akan dilelang untuk menjadi objek bagi para psikopat-psikopat nakal yang ingin membunuhnya. Dari hasil lelang tersebut diketahui seorang bernama Todd alias Nen telah berhasil mendapatkan Whitney dan juga Beth. Ia lalu mengajak teman dekatnya yang juga memiliki keinginan sama seperti dirinya bernama Stuart. Ketika mereka berempat sedang menikmati kota Slovakia, tiba-tiba dihampiri sekumpulan anak-anak yang meminta uang kepada mereka. Lorna lalu menawarkan anak-anak tersebut sebuah permen, namun seorang anak meludahinya dengan dahak di tenggorokannya sehingga membuat Axela menyuruh anak-anak itu untuk pergi. Setelah memenangkan lelang tersebut, Todd alias Nen beserta Stuart datang ke Slovakia, dan disambut langsung oleh seorang wanita bernama Inya yang merupakan perwakilan dari Elite Hunting. Todd dan Stuart juga diberikan masing-masing sebuah alat untuk menghubungi mereka. Pada malam hari terdapat sebuah festival dan ketiga wanita tersebut menghadirinya. Di sana juga terdapat pemimpin dari Elite Hunting juga menghadiri festival tersebut. Di sisi lain Todd sedang membuat tato sebuah logo dari Elite Hunting.
sedangkan Stuart menolak untuk membuat tato karena alasan tertentu. Namun karena hal itu merupakan salah satu dari kontrak mereka, sehingga dengan terpaksanya Stuart membuat tato tersebut. Whitney memberikan minuman kepada teman-temannya sambil mengatakan bahwa minuman tersebut dibuat oleh sekumpulan anak kecil, lalu Lorna menghampiri anak kecil tersebut untuk berterima kasih kepadanya. Tak lama kemudian terdengar musik yang sangat disukai Whitney dan memutuskan untuk mengajak Miroslav berdansa, begitu juga dengan Beth dan juga Axela. Dari kejauhan terlihat Todd bersama Stuart sedang memperhatikan mereka yang sedang menari. Stuart lalu memutuskan untuk melihatnya lebih dekat lagi, serta langsung berkenalan dengan Beth. Lorna yang sedang duduk dihampiri oleh seorang pria bernama Roman yang mengajaknya untuk berdansa. Kemudian Lorna mengatakan kepada Beth bahwa Roman ingin mengajaknya pergi menaiki perahu, tetapi Beth melarangnya dan menyuruh Lorna untuk berjanji agar tidak pergi bersama Roman dan tetap bersamanya. Namun pada akhirnya Beth melihat Lorna si kepala batu menaiki sebuah perahu bersama Roman, menjauhi pesta tersebut hingga sampailah mereka pada sebuah tempat yang sangat sunyi. Tak lama kemudian tiba-tiba datang dua orang yang langsung menangkap dan menculik Lorna. Setelah pesta selesai, Whitney pergi bersama Miroslav menuju tempat pria itu berada. Namun karena takut terjadi sesuatu kepada temannya, Beth membawa Whitney kembali ke hostel dan ia melihat dua orang pria sedang mengambil barang-barang di sebuah kamar. Setelah Lorna diculik, ia lalu digantungkan dengan kepala menghadap ke bawah, dengan kondisi tidak memakai baju alias telanjang yang bisa membuat otong kalian on fire. Di bawah Lorna terdapat sebuah tempat pemandian yang dikelilingi banyak lilin. Setelah menyalakan semua lilin yang ada di sana, pria tersebut lalu mematikan lampu dan tak lama kemudian datanglah seorang wanita dengan menggunakan pakaian hitam, lalu melepas pakaiannya dan mengambil sebuah sabit untuk melukai badan Lorna, sehingga wanita tua tersebut dapat mandi dengan darah Lorna yang bercucuran. Mungkin hal itu dilakukan sebagai ritual agar membuat sang wanita tua menjadi muda kembali. Meskipun itu tidak mungkin dan apakah perlu pesulap merah membongkar hal itu? Beth yang sedang berada di pemandian air panas pergi ke tepi kolam sambil memejamkan mata, namun setelah terbangun ia menyadari bahwa di sana sudah tidak terdapat siapa-siapa lagi, dan terlihat beberapa pria berusaha untuk mengejarnya. Beth yang berusaha untuk kabur, melarikan diri ke dalam hutan, tetapi dirinya terkena sebuah jebakan yang dibuat oleh sekumpulan anak-anak ngenan brutal. Lalu datanglah Alexa bersama seorang pria yang membawa senjata untuk menyelamatkan Beth. Pria tersebut juga memberikan pelajaran kepada kumpulan anak brutal tersebut dengan memberikan timah panas yang bersarang tepat di kepalanya kepada salah satu dari mereka, sebagai peringatan agar tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Beth ternyata tidak dibawa Alexa kembali ke hostel, tetapi dirinya berada di sebuah rumah mewah, untuk menunggu polisi datang agar bisa mencari teman-temannya yang menghilang. Beth juga disuruh Alexa untuk menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan. Namun bukannya melihat polisi yang datang, Beth malah melihat orang yang sebelumnya mengejarnya. Ketika itu, mengetahui dirinya dalam bahaya, Beth masuk ke dalam lemari dan terdapat sebuah ruangan rahasia di dalam lemari tersebut, yang berisi beberapa kepala manusia, di antaranya adalah kepala Paxton. Mendapatkan pemberitahuan dari pihak Elite Hunting, Todd dan Stuart lalu berangkat menuju ke sebuah tempat, yaitu sebuah pabrik tua yang merupakan lokasi Elite Hunting. Pabrik itu digunakan untuk menyiksa manusia dan diperuntukkan bagi psikopat-psikopat yang membayar mahal untuk menyiksa seseorang sesuka hati, dengan disediakannya bermacam alat penyiksaan. Setelah melakukan persiapan, kedua pria itu lalu diantar ke ruangan eksekusi masing-masing. Sesuai dengan hasil lelang yang sudah didapatkan, Todd berada di ruangan Whitney sedangkan Stuart berada di ruangan bersama Beth. Setelah menyadari bahwa wanita tersebut adalah Beth, Stuart lalu melepaskannya dan menceritakan semuanya. Stuart sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, ia hanya dibayari oleh Todd untuk melakukan apa yang ia juga lakukan. Di sisi lain, Todd yang bermain-bermain dengan gergaji mesin, tidak sengaja membuat kulit kepala Whitney terpotong, sehingga membuatnya panik sendiri melihat hal itu. Ia lalu memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut tanpa membunuh Whitney, namun karena tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, para penjaga kemudian mengirim 2 ekor anjing ganas untuk menyerang Todd hingga membuatnya tewas. Karena Whitney belum terbunuh, Inya menawarkan Whitney kepada pengunjung lain, namun ia menolak karena sedang asik menyantap potongan-potongan tubuh Miroslav hidup-hidup. Terungkap bahwa Stuart ternyata seorang psikopat. Wajah Beth yang mirip dengan istrinya membuat Stuart ingin membunuhnya, sehingga ia kembali menangkap Beth dan mengikatnya di kursi. Saat hendak mulai menyiksa Beth, Inya datang dan menawarkan Whitney kepadanya. Setelah tahu apa yang terjadi kepada temannya Todd, Stuart menerima tawaran tersebut untuk membeli Whitney. Stuart lalu membunuh Whitney,
dan kembali ke ruangan Beth untuk memberikannya sebuah hadiah berupa kalung milik temannya Whitney, tanda bahwa ia telah membunuhnya. Beth yang sebelumnya sudah bertemu dengan Stuart akhirnya berhasil memperdaya Stuart dan membuatnya lengah, kemudian mengikatnya di kursi dengan sebuah rantai. Beth berusaha untuk kabur, namun pintu di ruangan tersebut memiliki kode untuk membukanya. Melalui sebuah CCTV, pengurus Elite Hunting lalu datang ke ruangan tersebut untuk membunuh mereka berdua. Namun setelah bernegosiasi, Beth bersedia membayar berapapun sehingga Elite Hunting menerima hal itu. Tetapi orang yang berada di Elite Hunting harus memenuhi salah satu syarat untuk keluar dari sana, yaitu membunuh seseorang. Mendengarkan Stuart menghina Beth dengan sebutan pelacur gratisan, ia lalu memotong-otongnya Stuart, lalu memberikannya ke salah satu anjing di sana, dan Stuart akhirnya tewas kehabisan darah. Di akhir film, terlihat sekumpulan anak-anak brutal membawa kabur tas milik Axela, dan setelah sampai di hutan tiba-tiba datang Beth memenggal kepalanya, dan malah anak-anak brutal tersebut menjadikan kepala Axela sebagai bola, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton alur cerita film Hostel 2. Jika kalian suka bolehlah di like, komen, dan subscribe agar kalian bisa menikmati film selanjutnya. Ke Batam naik sepeda. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.